يا عظيم أنت العظيم. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau mengamalkan agama, ketika beliau memperjuangkan agama, ketika beliau mendakwakan agama, bukannya tidak punya masalah, gak tahu masalah besar-besar, antara lain yaitu oleh Allah diberikan masalah besar. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini dapat masalah ini, suaranya salah ini. Wahai Musa, bawalah kaummu Bani Israel pergi meninggalkan Mesir. Jadi Bani Israel itu dulu datang ke Mesir penuh kemuliaan di zaman putra-putranya Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan saudara-saudaranya. Maka karena barokahnya mereka itu mengamalkan agama sempurna sungguh-sungguh, akhirnya mulia. Walaupun sedikit, mereka itu akhirnya jadi orang-orang yang dimuliakan oleh penduduk negeri Mesir. Tetapi setelah berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, anak cucunya itu tidak lagi megang agama, amalan-amalan agama ditinggalkan. Akhirnya hina. Ketika menjelang Nabi Musa diutus, Bani Israel yang tadinya pimpinan-pimpinan, orang-orang mulia, orang-orang terhormat, menjadi orang hina, budak-budaknya orang negeri Mesir. Karena mengapa? Meninggalkan mengamalkan agama. Begitu datang Nabi Musa, Nabi Musa mulai dakwah, mulai datang kemuliaan lagi untuk orang-orang Bani Israel. Wahai Musa, bawa pergi kaummu Bani Israel meninggalkan Mesir. Maka Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israel meninggalkan Mesir, berjalan malam hari. Apakah itu perjalanan yang mulus? Tidak. Allah datangkan masalah besar. Fir'aun mengerahkan 1.000.000 pasukannya untuk mengejar mereka, untuk menangkap mereka. Ya muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ringkas cerita, sampai akhirnya Nabi Musa ini dan kaumnya Bani Israel itu terkejut. Mereka berjalan di malam hari, kok ternyata tiba-tiba sampai di pinggir lautan. Inna lamudrakun, wahai Musa, wahai Nabi Musa, bagaimana ini? Ini kok sampai di pinggir lautan ini? Terus bagaimana ini? Depannya lautan, di belakang kita Fir'aun dan pasukan mengejar. Hancur kita. Kalau sampai tertangkap binasa, hancur kita ini. Nabi Musa itu walaupun keadaan begitu berat, bagaimana ini? Dikejar musuh sampai di pinggir lautan. Musuhnya banyak, lebih banyak, berlipat-lipat, senjatanya lebih lengkap, berlipat-lipat. Berat itu masalah itu. Tapi Nabi Musa aneh itu, menjawab dengan yakinnya, dengan kokohnya, dengan kuatnya. Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Enggak mungkin. Tidak mungkin kita hancur, tidak mungkin kita tertangkap, tidak mungkin kita binasa, tidak. Kenapa? Karena kita ini sedang dalam keadaan taat menjalankan perintahnya Allah. Ya muliakan Allah SWT. Jadi ini pelajaran besar. Pokoknya orang itu kalau mengamalkan agama, taat kepada Allah, apapun masalahnya, yakin pasti ditolong oleh Allah. Assalamualaikum. Maka kita ini mengamalkan agama, merjuangkan agama, mendakwakan agama ini jangan ada keraguan. Bagaimana ini? Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah, beliau mengatakan orang mengamalkan agama, merjuangkan agama, tidak yakin pasti
pasti ditolong oleh Allah. Ini golongannya orang yang bernasib tidak baik. Jadi ya ngamalkan agama, ya merjuangkan agama, ya yakin pasti dalam kehidupan kita ditolong oleh Allah. Siapa yang dengar? Tiba-tiba ada orang naik kuda bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sebenarnya kita ini disuruh berjalan kemana? Ke sana. Nabi Musa itu nunjuk ke arah lautan. Maka tanpa pikir panjang, penunggang kuda ini memacu kudanya menuju ke arah lautan, nyemplung, tenggelam kudanya, tenggelam orangnya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian datang perintahnya Allah, anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Ternyata solusinya, jalan keluarnya itu mudah sekali. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Ya muliakan Allah SWT. Sebenarnya ini perintahnya Allah ini kalau dipikir-pikir ini aneh. Menghadapi masalah dikejar oleh Fir'aun dan pasukan, mau ditangkap sampai di pinggir lautan, depannya lautan. Ini mestinya kalau menurut akal pikiran yang cocok itu, kalau kamu bisa berenang, renang, atau bikin kapal, atau yang semisal itu, yang penting nanti bisa ke lautan selamat. Atau kalau kamu berani lawan itu Fir'aun, siapa tahu walaupun sedikit menang. Atau kalau kamu tidak berani, tidak bisa renang, juga tidak bisa bikin kapal, juga tidak berani melawan, kabur, yang penting selamat, kan begitu. Itu mestinya begitu yang masuk akal itu. Tetapi perintahnya Allah ini betul-betul tidak itu semuanya. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Jadi betul-betul tidak nyambung sebenarnya ini. Maka ini Allah SWT, ini kata para ulama, demikian pula kita ini, yang penting itu taat kepada Allah, yang penting itu ngamal agamanya Allah, entah cocok dengan pikiran, entah tidak cocok dengan pikiran. Siapa yang mendengar? مولاي صل وسلم دائما أبدا